Mang. Ndek iko apa ba open namanya? Open iko. Ndek ada pus ada open iko. Oh, itu li kalau buji kita open itu tempat masak. Dari Masak ndek nasi, masak kue, itulah open namanya. masak juga ada pula. Iya, masak juada. Oh, ndek iko open, Mang. Open. Alang hebat Palembang ndek iko hari, Mang. Tak ngapa-ngapa, Mang. Enggak apa-apa. Itu agak putih. Nah, itu agak hitam dikit kamu kan. Tak ada, Mang. Tak ada mutung. Tak ada mutung. Nah, tambah mulus. Tak ada mutung itu. Tak ada mutung, Mang. Kan tak ada masak dulu. Nah, ndek iko keluar lagi, sekok lagi, Mang. Tino bakal dua ya. Ndek iko belagak, Mang. Ya. Ayo kalau Iya Bapak, ada apa bisa dibantu Bapak berdua celingak-celinguk kayak bingung? Tak ada kami iko nak bertanya baik, Bi. Bibi, tak jenguk apa pakaian resmi ini cantik ini. Kami iko dari dusun. Aku iko gilik ndek iko mamangku. Suai. Kami iko tadi melihat itu bacuan ba ada open iko. open. Open apa orang keluar, tak ada mutung. Keluar sekok, keluar dua, tak ada mutung, tambah mulus. Termasuk ibu iko, tambah cantik apa dalam iko. Iya. Tak ada itu hancur. Aduh, Bapak. Jadi open ini artinya buka Bapak, bukan tempat masak. Oh jadi kok bukan tempat masak? Bukan Bapak, ini kalau di perkantoran biasa ada open, artinya orang keluar masuk, masuk keluar kalau perlu gitu. Oh ndek iko bahasa Inggris. Bahasa Inggris Bapak. Ya, kami kena tadi kira itu tempat masak karena ada pushnya. Oh, kan kalau Push itu kan untuk madam kaupon. Push. salah Bapak, kalau push itu artinya dorong, Kim. Pintu ini bisa didorong seperti itu. Oh iya. Iko dah. Kasih kita. Iya, isi. Dusun. Ya, ada lagi yang perlu dibantu Bapak? Tak ada kami nak makan di luar ndek iko. Bukan kan tempat makan bukan kan? Bukan, ini kantor Bapak. Iya, Kalangan deh kalau ada kalangan sih kok. iya. Isi. Jadi masuk. Sekolah nih ya. Tak ada kami nak nyari kalangan nak makan Tegal sih. Oh iya. 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 Iya, sesuai tuh. Mau iko mang? Oh, dalik kita kok. Malu-malu kenian. Ya bu. Orang dusun ya. Dusun. Baju kuning dusun. Ih. Empok. Ingin tampil penuh percaya diri, mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka Amal di dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kak Hakimin, kegiatan puasanya ngapain aja? Oh, tidur. Teman-teman warna biru. Apanya di kebunnya? Aku turunkan. Menyusun huruf-huruf hijaiyah. Dan mereka mencoba mewarnai, subhanallah, ini adalah pendidikan atau tarbiyah awal yang baik untuk anak-anak. Dulu Rasulullah pernah dirawat oleh Abu Tholib, yaitu ayah dari Ali. Jadi dia nggak tinggal sama orang tuanya, nak ya. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang. Pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Ya, hei, diam.
Ay susahnya dok, ngurus yung kilo nih. Ngurus yung waras lagi sarung. Nah, kalau ngurus yung kilo dok, ya Allah dah. Udah baca dok, urusan perut ini. Nah, mentau. Tahan-tahan hati dok, sama becak dokter aku nih. Putih kayu, jeli undong. Hehehe, kita bukan putih kayu Kita ke rumah sakit jiwa, ngumpet di kamu tuh. Diam ya, kaget suntik dokter, kaget. Diam. Suntik dokter, kamu baru tahu kaget. Nah, suntik. Tidak dok. Dok, ini apa dok? Nah, dipindah-pindah dok, ini dok. Kan nyaroi dok Cece ini, kan tempat rumah sakit lama kan bisa dok. Tidak, Cek. Di rumah sakit lama tuh lah penuh. Lah tak baca lagi nih, tol bati. Jadi, kenapa nak pindah ke lain ini? Oh, lah penuh dok Dok, kenapa baru kita tak goyang ini dok? Iya, Cek. Kenapa Cak goyang-goyang Aku ini? dulu, aku jenggot Coba jenggot dulu. Apa ini coba, Cek dulu, Cek. Caknya lepas ini kalau begini gimbal-gimbal ini nak. Jalan. Hei, diam. Hei. Dok, itu hilang baut bannya dok. 3 ikut hilangnya. Nah bu, dokter. Mana? Ini 3 ikut dah. Nah, Saro ini Cek, Caknya. Iya. Ke bengkel lu bayar apa? Panggil bengkel. Aku nyari beli baut dulu bu. Ya sudah. Aku kencangin dulu lah ya bu dokter ya. Iya, Aku kencangin dulu ini bu ya. Saro gitu. Jangan. Sama-sama sontek kamu kakek. Sama-sama. Macam nolong Ida. Dok, jangan dok, pegang dok. Mang, apa ini mang? Sana lah Bel, dok, ajak masuk Bel dok. Nanda, aku nak nyingok. Aku nak nyingok. Ida. Dah apa dah? Jalan. Kalau Be, kuat ini dah. Tinggu ikut bu. Pecahnya aku ke bengkel dulu nyari baut bu. Bu tolong jingoknya dulu ini. Ya laju lagi. Ndak selesai Cek. Weh, Mang, Mamang nak kemana? Banyak tanya pula ngerti tidak kau? Nyari baut. Ban ni kan ada 3 ikut. Tinggal mbek sikok. Nah, tempek ke sini berjalan gitu. Ndak usah nak melinian. Benar juga bu, aku boleh lah kau ni. Iyalah pulo. Aku ni kilo, bukan lolo cak kau. Oh dah. Sawo ketik gawe ni dah. Pening singgonya. Luntang lantung, laju pecak lutung. Nak juang tu kuntang ganting, cak orang setengah canting lah. Parawiri dari tadi. Duh. Nak balik wong rumah berotokan, pengak-penguk. Sungkannya dah aku rasanya. Pening. Cak Najib itu. Hoi ai. Nah, apa khabar? Khabar lah, betul-betul Ingatkan masih sama aku. Abi Tori. Ya Allah, ya lah lama lah ketemu, tak nyangkon ya, kawan cek sama. Bukannya ini apa? Mudi ke Bang Pempek. Kawan kita Maria belum mati kau. Innalillahi benar. Mati beranak. Ya Allah. Lain kau. Bukan kita dulu kan kena jemu Pak Rahman tu gara-gara berebut dia lah kita berbalah dulu. Iya. Bukan cak subur apa dia bukaan kau ni? Subur apa ya ini ni luntang lantung di rumah makan teduk baik jadi main ni kata gawe. No job. Ada tidak ada pekerjaan. Ayo ya, kalau ada loka apa bukaan ni Pak ya. Ajak mana cerita. Pokoknya Tori, kita ni hidup ni harus semangat. Kau jingok nak wong-wong di Eropah, di Cina.
Sano, wong-wong di sana semangatnya kuat. Tidak jauh gitu, lesu saya ini. Dia udah kalah duduk-duduk sini. Nah, kalau aku nemen ke sana, aku jengok semangat hidup wong di sana. Nah, terbukti itu aku. Kau jengok aku inilah sudah usaha lah maju pesat. Kalau kumpul-kumpul tutuik, aku sungkan. Sebenarnya hati aku tuh galak kumpul-kumpul tapi sungkan. Nah, saya ini ujung-ujungnya ya nak sumbangan, ujung-ujungnya nak butang. Aku sungkan, bukan soal dakatik duit, sungkan. Bukan ya sekarang cak lepakan kan tuh. Oh, apa bisnis sekarang? Jangan ngecik ke aku. Iya. Kalau kau nak nyengok usahaku, kau pergilah ke dekat sana. Iya. Malahan bisnis aku selangkah lebih maju dari Cino. Bisnis Yai selangkah lebih maju dari Cino. Iya. Pakam saya. Tak nyangkut langsung kita dulu sama-sama ngingal-ngingal dulu dah. Ya kau aku tidak. Iya. Aku masih banyak gawe. Iya. Kalau ada lo kau ajak. Iya. Aman kau ke arah pasar 16 Radika cari biar aku Iya jadi. Aku duluan. Cuman aku tak pacak tunjuk kau duit. Ngapo? Dulu dompet aku ni cek kan lo. Aku Ya, ayo. Tak nyangkut kawan lama. Mana aku belum punya kamu? Belum? Nah, dah, iya. Remot. Oh, baik. Oh, ya aku itu. Iya, biasa baik kawin iya. Kawan nak sering takut sama-sama kawan ni. Remot. Ini remote TV pacaknya kau jadi remote laki. Woi, sago nyari remote ni, woi. TV lah bogok di rumah rusak pula remote-nya ni. Woi, ayam kabar. Baik dong. Woi, kawan. Uji kau selangkah lebih maju dari Cino. Mana jualan main ini juga katanya. Woi, dah. Sesuai yang kau ngomong itu selangkah lebih maju dari Cino. Ini toko Cino, selangkah toko aku. Ya, ngingal-ngingal juga masih. Kau apa? Izin kau jualan kau. Sayang cintaku, waalaikumsalam. Ngapain Pipi tuh? Biasa, carong kaya. Masih main baju main di ya? kolam. Pi bagus dah Pi baju ini Pi beli kemarin ini pakai. Itu kan ya jalan. Wah cantik nih. Cocok deh Pi kok cak dalam aja tuh makanya. Iya, itu perasaan Mimi baik. Mimi tuh kalau pakai baju bagus galo gitu. Tapi perasaan dari belakang cak kebesaran itu kenapa? Itu perasaan deh nih. Mimi itu Serius? cantik pula, iya bagus. Itu ini kan nak pergi kan, nak ketemu kawan Pipi kan kaget kan? Benar, kita Cocok nambah kan? relasi kita. Tapi jilbabnya sudah cocok juga. Cocok, matching, hitam putih pas. Pakai cat tak apa-apa ya? Bagus, ya? nggak apa-apa. Kita kan santai-santai. Ya oke lah kalau itu cocok ya. Cocok, apa kejuan cantik. Oh serius loh. Mimi papi secara dah. Oh papi. Siap jadi nih. Siap, cocok. Kita langsung pergi hari ini. Kita nemui klien papi, kita langsung jalan-jalan kaki. Oke, Mimi masuk dulu ya. Siap-siap dulu ya. Hey. Ini apa? Biasa kehidupan. Ini roda-roda kehidupan. Di mana Dedek di sini, Beh? Kita saja pagi ini. Iya, Dedek beli Bali yang baru. Itu kain baru beli. Berapa? Murah, tapi kan kalau ada yang makainya jadi cak mahal. Iya. Kalau adek dari samping kiri mak ini cak umur berapa lah? Coba. Yuk. Kiri. Cepat Pak, cak umur berapa? Tunggu. Pecah usia 19 tahun. Samping kanan. Ini nak dijawab jujur apa bohong? Jujur. Jangan bohong. Nak jujur? 20 tahun. Kalau dari belakang? Dari belakang? Coba sekali lagi. Muter. Muter sekali lagi. Sekali lagi. Supaya pacar lemak. Nah, lagi. Oh, ini nak jujur apa nak bohong? Jujur adek tak galak dibohongin. Oh, pecah 17 tahun. Iya. Nah, kalau
keseluruhan Ah? body adek nih. Nah, adek muter-muter. Campur berapa? Oh. Jumlah dewek berapa? Orang pergi, orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai gede, apa kabar gede? Bagus. Maria, anak Murni sama Ridwan. Oh, jom kali Gede mau kemana? Nak ke sekolah, Jom. Masih sekolah. Perasaan S1 udah tamat, S2 udah tamat, S3 sudah. S apa lagi? Ya. Gede, bentar dulu Gede. Sendalnya itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Kalau terbalik, Mbak Ika ya nah. Esokku kembali semoga. Esokku kembali semoga pemimpin menambah prestasi bukannya menambah baliho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan kita hari ini balik lagi di program Halembang. Dan tentunya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat pemirsa yang menjalankannya. Benar. Di edisi Halo Palembang hari ini 26 April 2021 banyak informasi yang bakal kami sampaikan buat pemirsa, baik itu yang ada di headline Sumatera Express dan juga informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Halo Palembang. Dan kali ini masih kita live di Panhead Cafe and Resto di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Simpang Kedaung tentunya. Bersama aku 60 menit ke depan, Rian Gumai. Dan sama aku juga Cek Mirna, bener uji Cek Rian. Tadi kita harus update dulu informasi ini pagi-pagi. Ya. Makanya kita kalau pagi-pagi sudah terpegang koran Sumatera Express, koran kebanggaan wong kita galau ini Cek Rian. Ya. Nah kalau untuk di halaman Metropolis atau DOR juga dan di halaman utama ini masih ada juga berbagai informasi yang sudah dihimpun oleh tim Sumatera Express-nya ini Cek Rian ya. Kalau di Cek Rian Dewe ini di halaman utama dan terpercaya ada apa nih Cek Rian? Nah untuk pemirsa PAL TV, ini kita ada informasi dari Harian Sumatera Express ya. Nah, ini dia. Kalau kita jengok di sini,
ada baca biasa di atas tetap menghimbau yang namanya protokol kesehatan buat pemirsa di masa pandemi ini. Nanti juga kita di segmen kedua bakal kedatangan yang memahami tentang kesehatan pandemi COVID-19 tapi kaget. Dan segmen awal ini kalau ada informasi di Harian Sumatera Express pemirsa, PPDB online buat pusing. Nah, kalau kita jengok di sini ada jalur PPDB SMP Negeri jadwal pelaksanaan di Kota Palembang. Ini pemirsa ya. Kalau kita jengok di sini juga mengenai tahun ajaran baru, ada informasi dari jalur ya untuk zonasi. Ini radius 1 km, kemudian afirmasi siswa miskin, kemudian perpindahan tugas orang tua atau prestasi. Di sini ada kuota-kuota 50%, 15%, 5%, 30% ya. Kemudian kegiatannya ada sosialisasi, pendaftaran dan verifikasi, pengumuman, daftar ulang online, jalur prestasi tahap 2, tes, pengumuman tahap 2, daftar ulang online tahap 2 hari pertama sekolah. Di sini juga kalau kita jengok diawali Palembang terima siswa 4 jalur, kesulitan tak punya handphone, minta bantuan ke sekolah. Ini terkait dengan masih penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SD SMP Negeri tahun ajaran 2021-2022. Kalau kita jengok di sini juga ada informasi jadwalnya nih buat pemirsa yang ingin mengetahui tes SD dan SMP yang dimaksud. 9 sampai 24 April ada, 26 sampai 30 April ada, per tahapan sesuai dengan agenda yang ada di informasi Harian Sumatera Express. Kemudian di sini ada headline pula terima sesuai dengan daya tampung. Sekolah ini bersiap menyelenggarakan PPDB ini secara online seperti SMP Negeri 19 Palembang. Nah, SMP Negeri 19 ini juga menjelaskan tentang teknisnya pendaftaran seperti apa. Kita ke bawah pemirsa terkait dengan berita duka untuk nasional negara kita Republik Indonesia ini ditemukan kapal Singapura ya. KRI Nanggala 402 ini dipastikan tenggelam dan tidak ada awak yang selamat. Nah, kita turut berduka cita. Informasinya juga lengkap di sini. Kita tahu sudah ada tim pencarian dalam beberapa hari terakhir. Namun hasilnya sebagaimana informasi terupdate yang ada di berbagai informasi sosial media juga. Kalau kita juga di sini persoalan banding plus buka bareng gubernur. Doakan Yogi. Nah, ini terkait dengan masih bencana alam tentang KRI Nanggala 402. Informasi lengkap di Harian Pertama Sumatera Express itu dia pemirsa yang bisa Mang Cek Rian sampai ke pemirsa. Benar nih, nah, kalau itu tadi di halaman utama dan terpercaya itu Cek Rian. Kalau di Cek Birna ini ada di halaman Metropolis. Nah, kalau di sini kita judul paling besar ini makin sulit cari stok darah. Nah, ini memang bulan suci Ramadan, banyak umat muslim ini lebih fokus untuk menjalankan ibadah puasa ini Cek Rian. Jadi juga berimbas dengan kegiatan pendonoran darah. Nah, makanya itu juga dari berbagai warga yang membutuhkan stok darah ini kesulitan Cek Rian untuk dapat ke pendonor darah, dan juga ini alternatif paling cepatnya ini dari pihak keluarga atau kawan terdekat kita cari pendonor darahnya. Dan juga ada alternatif lainnya, ini juga diharapkan semoga dapat membantu juga dalam pencarian pendonor darah itu melalui media sosial dan komunitas. Dan juga ini di halaman DOR ini yang biasanya diisi dengan berita-berita kriminal, dan ini juga ada beberapa informasi kriminal juga mulai dari komplotan pencuri embat 5 motor, jalan kaki 2 jam tangkap Ateng, terus transaksi di rumah siapkan kurir antar, suami tewas istri dioperasi, 2 tertangkap 3 DPO, dan masih banyak informasi lainnya yang bisa dicek baca dewek di koran Sumatera Express untuk edisi hari ini Senin 26 April 2021. Nah, selain informasi yang bakal diunjuk ke dari tim Sumatera Express ini Cek Rian, kita bakal kasih ke informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembangnya juga. Ya, dan kita langsung masuk ke informasi yang disiapkan oleh tim redaksi Halo Palembang pemirsa, yang mana ini buat pemirsa yang bingung untuk berburu takjil pas menjelang berbuka kage. Nah, kalau kita jengok di sini bisa didatangi salah satu tempat bersejarah, ialah di lingkungan Rambang Semesta yang merupakan tempat percetakan tertua di Palembang. Di situ juga buat pemirsa bisa nemu ke berbagai macam jenis takjil untuk menu berbuka puasa. Kita juga informasinya sama-sama. Berburu takjil memang jadi salah satu kegiatan ngabuburit yang menambah semangat pas jelang buka puasa. Banyak tempat-tempat untuk cari takjil, namun salah satu di tempat legendaris sama bersejarah di kota Palembang ialah di lingkungan Rambang Semesta yang merupakan tempat percetakan tertua di Palembang. Beragam menu hidangan berbuka puasa disajikan, mulai dari jenis makanan ringan sama yang segar-segar, sampai jenis makanan berat yang mengenyangkan dengan sajian kekinian yang bisa kamu temui di sini.
Samo harganya terjangkau. Pasar takjil Rambang Semesta ini tanggal 23 April sampai 2 Mei kita ada 2 minggu membuka UMKM untuk makanan-makanan yang lumayan populer di Palembang sehingga masyarakat bisa datang berbondong-bondong untuk makan di sini ataupun berbuka di sini. Rata-rata makanan kekinian ya? Iya, benar sekali. Ada berapa tenan sih? Ada 40 tenan. Jadi mereka tidak hanya bisa beli tapi bisa makan juga. Bisa makan di sini, khususnya di garden itu kita siapkan untuk berbuka puasa. Salah siko warga bernama Andre yang sudah beberapa kali datang berburu takjil di lingkungan Rambang Semesta, ngaku dirinya sangat senang berburu takjil di sini. Karena tempat ini disajikan kondisinya rapi, sama sajian menu hidangan yang beragam dan juga kekinian. Sudah pernah ke sini dan enak-enak. Sebelumnya tahu lokasi ini dari mana, Mas? Ada kawan yang punya booth di sini. Oh, gitu. Nak nyobohi, cobohi sih. Dari tanggapan Mas sendiri nih tentang tempat ini seperti apa? Bagus, rapi. Jelas makanannya sejauh ini kalau kita ini enak ya. Karena Mas sudah pernah ke sini ya? Sudah pernah. Jadi teruji lah ya makanan yang dijual di sini ya? Ya, sejauh ini. Okta Alparizi, Susan Oktaria, PAL TV. Itu dia pemirsa, buat pemirsa di Manjoke dengan berbagai takjil menjelang berbukuan. Kalau kita juga banyak kuliner-kuliner mingin di sana. Nah, ini juga salah satu momentum untuk melestarikan kue-kue tradisional yang bersejarah, khususnya untuk kota Palembang. Buat pemirsa juga diaturi di daerah Simpang Rambang Semesta. Kalau kita juga tadi informasinya itu memang banyak nih ya Cek Rian ya, berbagai macam makanan, mulai dari itu makanan ringan, makanan beratnya juga ada itu Cek Rian yang buat ini menggugah selera, tapi makannya pas buka itu Cek Rian. Jangan di tengah hari bolong, batal gitu. Enggak apa-apa, bagian enggak puasa. Bagian enggak puasa ya. Tapi untuk yang berpuasa itu jangan sampai makan di tengah hari bolong itu. Nah, mungkin kok informasi ini juga masih nyambung dengan informasi tadi. Ini jadi salah satu makanan untuk menu berbuka puasa kage ini Cerian. Salah sikonya Yola ini lemang. Nah ini tapi lemang yang ada di daerah Lubuk Linggau ini agak berbeda. Karena ngapa yang biasanya lemang ini dibuat Saat Ramadan, olahan tradisional pecak lemang bambu banyak diburu sebagai menu untuk berbuka puasa. Tidak heran, aman Ramadan pembuatan lemang bambu kebanjiran orderan. Samo mendapat keberkatan tersendiri bagi para penjajahnya. Pecak yang dirasakan oleh Rusmini, salah siko pembuat lemang di Jalan Yos Sodarso, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Proses pembuatan lemang bambu sama dengan lemang pada umumnya. Aman biasanya guna ke daun pisang, namun lemang bambu miliknya ini guna ke daun lareng. Menurutnya, lemang daun lareng dipercaya bisa nurun ke kolesterol. Sama lareng juga pacak dibuat untuk membungkus lemang. Selain itu juga, cara mengeluarkan ketan lemang dalam bambunya juga lebih praktis. Karena cukup ditarik lemang, sudah itu bisa dimakan, tanpa harus membelah bambunya. Itu kalau dibikin lemang itu ada khasiat kesehatan, meresap lemak, jadi kolesterol juga agak terhindar, jadi nggak ada masalah kalau untuk makan lemang tidak hidang. 3 kali pembakaran. Berapa? Kali pembakaran berapa? 70 batangnya. Kalau ini kayaknya dari Lubuk Linggau alhamdulillah udah banyak. Udah tuh karena kita prosesnya jadi lintas kan gitu kan. Orang-orang mau ke tebing, ngelahat. Tadi kan orang Sekayu tadi dia bilang, "Oh, ini sudah kami coba kemarin ada keluarga beli dan sekarang banyak keluarga yang pesan." Gitu. Lemang dengan ukuran lebih kurang 30 cm dijajok dengan rego Rp18.000. Juru sehari Rusmini bisa jajok ke 200 batang lemang bambu. Pembelinya dewe tidak cuma dari dalam kota, namun juga dari 4 Lawang dan juga Muratara. Tri Hajaria, PAL TV. Nah itu tadi kalau lemang yang ada di daerah Lubuk Linggau itu Cek Rian yang biasanya dibuat dari daun pisang, ini dibuat dari daun larek yang biasanya ini terdapat di rawa-rawa yang biasanya. Nah katanya juga kalau dibuat dari pakai
daun larek itu bisa nambah lemak rasu dari lemang itu tadi, Cek Rian. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu rekomendasi makanan untuk menu berbuka puasanya Kage. Dan ini informasinya Kage masih banyak lagi ini, Cek Rian. Di segmen kedua kita bakal ada narasumber yang bakal bercerita tentang ini ngapos di Palembang dibalik lagi jadi zona merah ini sekarang. Dan untuk informasinya kita tahan dulu, kita bakal balik lagi di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Nunggu buka puasa masih lama pula. Halo? Halo? Oi, Cek. Kamila di jalan, baru kakak ya? Kenapa? Aida dimati ke pulau. Aida nak masak apa Aida cak mano lain, nak pesen di mano? Aha, kan ada di Bajul Bae. Ketupat Ramadan Karim bersama di Bajul Bae. Belanja dengan keuntungan yang berlipat dan pastinya murah, lengkap, hemat, cepat, dan mudah. Anti ribet tanpa harus ke pasar. Payo kita belanja di Bajul Bae. Download aplikasinya sekarang, tersedia di App Store dan Play Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarmasin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Walau masih di tengah pandemi ini, tidak mengurangi niat kita berbagi untuk sesama. Tetap jaga imunitas tubuh dan jaga protokol kesehatan. Dengan segala kerendahan hati, saya Sugondo, Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Ramadan tahun ini kondisi kita masih di tengah pandemi. Semoga beribadah tidak boleh berubah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya dalam pemulihan di berbagai sektor yang terdampak. Kita tidak boleh kalah dan berputus asa dengan keadaan ini. Tetap patuhi himbauan dari pemerintah.
di bulan yang penuh berkah ini, kita dukung percepatan vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kita yakin kita bisa melewati semua ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, saya Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Dan saya Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Sumo Sentono mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang, sehingga pada hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mari kita beribadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu, sehingga kita semua insya Allah akan bisa meraih derajat ketakwaan yang lebih tinggi dan mendapatkan pahala. Kita jadikan bulan Ramadan ini untuk mensucikan diri, menjaga kesehatan, serta sama-sama berjuang melawan pandemi virus COVID-19. Saya, Bupati Kabupaten Oganilir, Panca Wijaya Akbar, beserta istri atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Oganilir, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one.
Masih membandelnya masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik pada sejumlah fasilitas umum mengakibatkan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Palembang kembali bertambah. Penambahan lantaran kasus transmisi lokal semakin meluas di Kota Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang kemudian mendata semua kelurahan yang berjumlah 107 kelurahan. Setidaknya sebanyak 63 kelurahan ditetapkan masuk zona merah atau resiko tinggi penularan virus corona. Menurut juru bicara COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan, untuk menekan angka COVID-19 di tingkat kelurahan, diharapkan di setiap kelurahan adanya posko Satgas Penanganan COVID-19 untuk memastikan protokol berjalan dengan baik. Namun, apapun warna zonanya, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Bisa kuning, bisa hijau. Ya. Nah, di data kami dari 107 kelurahan, ada 63 kelurahan yang masuk zona merah dan ada 6 kelurahan yang masuk zona oranye. Ya. Penanganan untuk kelurahan itu gimana Pak? Untuk menekan penanganan kelurahan ya harapan kami adalah adanya posko ya. Itu harapan kami dari kesehatan ya. Tentunya nanti pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke Satgas di kota ya, di kelurahan atau di kecamatan. Pertanggal 21 April 2021, total kasus positif COVID-19 berjumlah 9.674 orang. Pasien yang sembuh 8.564 orang. Sementara yang meninggal dunia 422 jiwa. Abidin Triwanto, PAL TV. Nah itu tadi pemirsa informasi yang disampaikan dari juru bicara dari Dinkes Kota Palembang, Pak Yudi, berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang ada di Palembang ini dewe. Nah untuk tindak lanjut itu kita sudah hadir narasumber, yaitu Ibu Dr. Fauzia selaku PLT Kadinkes Kota Palembang. Nah sudah hadir di tengah-tengah layar kaca kita, langsung baik lagi kita akan mempertanyaan berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang ada di Kota Palembang ini seperti apa. Benarnya. Halo, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dok? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, ya. Luar biasa, benar. Nah pagi hari ini kita bakal cerita ini tentu ngobrol dulu bentar sama Mang Cek Bice ini terkait dengan masuknya lagi zona merah di Kota Palembang ini dokter ya. Nah mungkin ini apa nih pandangan dokter ini Pacak dijelaskan mungkin faktor-faktor apa bisa mempengaruhi baliknya lagi ini zona merah di Kota Palembang dok? Ya, jadi sejak tanggal 11 April 2021 berdasarkan rilis data dari BNPB pusat itu Kota Palembang kembali masuk zona resiko tinggi atau kalau pewarnaannya merah. Jadi di situ ada 14 indikator sebenarnya hasil penilaian kenapa kita sampai zona merah ya. 10 indikator itu berhubungan dengan epidemiologi kasus, bagaimana kasus itu menyebar menurut tempat, orang, dan waktu. Kemudian ada 2 indikator terkait surveillance, seberapa banyak pemeriksaan RT-PCR yang dilakukan dan bagaimana angka positif rate-nya di Kota Palembang. Dan 2 lagi indikator berhubungan dengan pelayanan kesehatan tingkat hunian rumah sakit. Nah untuk di Kota Palembang ini memang kita mengalami fluktuatif kasus. Di tahun 2020 itu kasus tingginya itu mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli ya. Dengan puncaknya itu di bulan Juni kalau dalam kita pantau kasus per 2 minggu. Kemudian kasus turun kembali lagi meningkat Desember sampai Februari. Itu kembali lagi kalau pas di bulan Juni-Juli itu 56 per 100 ribu. Di bulan Desember sampai Februari sekitar 80 per 100 ribu. Kemudian kasus kembali turun. Dan sekarang ini mulai merangkak naik kembali meskipun masih di bawah puncak di bulan Januari 2021 kemarin. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kami Dinas Kesehatan Kota itu juga bekerja sama dengan tim ahli epidemiologi dan biostatistik di FKM Unsri maupun FK Unsri itu melihat salah satunya adanya hari-hari libur. Hari-hari libur, kemudian juga berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Dan ini memang kalau kita lihat juga terlihat secara global ya.
secara global kita tahu sama-sama mungkin ya, India itu tadinya diperkirakan sudah herd immunity tadinya. Negara-negara menganggap di India itu sudah herd immunity karena kasusnya begitu turun. Akhirnya masyarakat lengah. Kalau kita belajar dari India, masyarakat lengah, ada event keagamaan di situ, mandi di Sungai Gangga. Akhirnya saat ini kasus naik tajam. Nah, jadi belajar dari situ karena penularan COVID ini kontak erat antar manusia. Jadi memang penularannya bagaimana terjadinya kerumunan, aktivitas sosial itu berperan dalam proses penularan dari manusia ke manusia. Benar, berarti dari peran aktivitas sosial juga, mungkin dari juga kelalaian, apalagi ini sekarang kan sudah divaksin nih kan? Ya. Nah itu juga masyarakat kebanyakan lalai nih, aku sudah divaksin berarti aku sudah imun, aku sudah kebal, dan itu juga belum tentu kan Dok sebenarnya? Iya, jadi vaksinasi ini kan prosesnya kan dia merangsang bagaimana antibodi di dalam tubuh terbentuk. Benar. Jadi proses pencegahan antar vaksinasi dengan protokol kesehatan itu berbeda. Titik tangkapnya. Kalau protokol kesehatan itu menjaga bagaimana virus itu dihalangi masuk ke dalam tubuh kita. Itu makanya yang pertama primary prevention-nya itu di protokol kesehatan. Kita melindungi wajah kita dengan masker, kita sering cuci tangan supaya pada saat kita megang mata, hidung, telinga itu dalam keadaan bersih, dan juga bagaimana kita mengatur jarak. Nah itu. Jadi itu yang yang perlu kita utamakan, bagaimana supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Sementara selanjutnya pemerintah mulai meluncurkan vaksinasi ya di awal Januari. Vaksinasi itu bekerja ketika virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh kita sudah mulai siap, sehingga itu ada musuh, kita blokade mereka. Nah, tinggal tujuannya vaksinasi saat ini bukan untuk menyetop pandemi, tetapi bagaimana angka kematian akan diturunkan, kemudian tingkat hunian di rumah sakit juga diturunkan. Itu langkah awal kita untuk keluar dari pandemi sebetulnya. Jadi bukan menyebabkan seseorang menjadi tidak terinfeksi. Baik, berdasarkan data yang dirilis dari Dinas Kesehatan begitu, kemudian ini per tanggal 11 kemarin begitu ya, ini berubah menjadi zona merah. Nah, sebelumnya sempat berarti di zona oranye, apakah sempat juga di zona hijau begitu ya? Ini kita bertolak ukur dengan daerah India. Apakah memang aktivitas sosial dilakukan hanya kegiatan aktivitas keagamaan saja kah? Kemudian aktivitas kerumunan yang ada di situ saja itu sebenarnya kalau kita lihat juga di sini kegiatan perkantoran, kegiatan juga ya nongkrong-nongkrong gitu kan. Apakah ini juga tidak mempengaruhi, dan tentunya ada nggak kiat khusus dari Dinkes bagaimana ini meminimalisir agar tidak menjadi zona merah lagi? Ya. Jadi prinsip utama yang harus kita pahami bahwa penyakit ini menular dari manusia ke manusia. Kapan dia menular? Pada saat kita melakukan aktivitas terlindungi. Sejak terlindungi tidak protokol kesehatan. Sebagai ilustrasinya kita belajarlah seperti Pak Menkes bilang ya, peristiwa penabrakan Twin Tower di Amerika dulu. Ya, ada ya teroris di situ menabrak Twin Tower di bulan September ya 2001 kalau nggak salah ya. Sejak itu timbul protokol baru terhadap penerbangan, dan itu mau tidak mau suka tidak suka pada saat kita nak masuk ke bandara kita akan disuruh lepas jaketnya ketat banget kan, lepas jaket, kemudian kadang kita disuruh putar-putar masuk ke itu ya, dan itu ada protokolnya, protokol penerbangan. Nah sekarang itu kita juga bahwa sebelum dan setelah pandemi saat ini itu harus ada protokol yang harus kita ikuti, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada saat kita melakukan aktivitas sosial. Nah sekarang kita identifikasi aktivitas sosial apa yang biasanya menimbulkan kerumunan, crowded kayak gitu, dengan orang banyak di situ. Bisa mungkin tempatnya tertutup, ventilasi yang kurang baik ya, pertukaran udaranya tidak berlangsung sempurna seperti itu kita semua tahu ya kira-kira aktivitas apa. Jadi terjadinya penularan itu ya memang kalau kita melihat dari kasus-kasus puncak itu biasanya ada waktu libur dan ada peristiwa keagamaan di situ. Kalau kita lihat kasus puncak. Nah, tetapi proses penularan ini tetap terjadi. Salah satunya memang ada aktivitas kita bekerja, kemudian mungkin juga penularannya juga bukan di pekerja aja, tapi klaster rumah pun juga ada. Sehingga
saat ini memang protokol kesehatan, perubahan perilaku kita harus dilakukan, mulai dari bagaimana bisnis kuliner harus sudah berubah, perhotelan berubah, wawancara ini juga jadi berubah kan. Pabrikan juga pelaksanaan pabrik berubah, perhotelan harus berubah, dan itu kita kalau kita mau bersama-sama solidaritas bersama untuk keluar dari pandemi ini, satu-satunya ya protokol kesehatan, bagaimana kita mencegah supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Baik, ini sudah 2 minggu yang lalu berubah menjadi zona merah begitu Bu Dokter ya. Nah, kemudian apa nih langkah yang sudah dilakukan sehingga 2 minggu ini sudah terrealisasi? Berkaitan juga memang Bu Dokter Fauzia selaku PLTK Dinkes Palembang ini juga sebagai juru bicara gitu ya, Satgas dari gugus tugas COVID-19 untuk Kota Palembang. Silakan Bu. Ya. Jadi pemerintah Kota Palembang itu di awal-awal sudah membentuk satu gugus untuk koordinasi, koordinasi dengan nama Satgas COVID-19 Kota Palembang. Ya. Di situ ada bidang-bidang, ada ada 7 bidang ya, ada bidang data, akuntabilitas, termasuklah penanganan kesehatan, penegakan hukum, relawan, dan perubahan perilaku. Kita di kesehatan masuk di bidang penanganan kesehatan. Apa yang sudah kami lakukan? Tentu di bawah naungan wali kota sebagai ketua Satgas, itu kita sudah menyiapkan yang tadinya salah satunya fasilitas rawat inap di RSUD Bari. Tadinya di rumah sakit RSUD Bari itu isolasi COVID itu awalnya pada saat Maret itu hanya 14 tempat tidur. Kemudian dengan perintah wali kota itu saat ini sudah menjadi 60 tempat tidur di situ dengan fasilitas ventilatornya seperti itu ya untuk kamar-kamar tertentu. Kemudian juga bagaimana kita juga menyiapkan bahan-bahan medis habis pakai ya, bahwa teman-teman mulai terutama di levelnya pelayanan kesehatan masyarakat puskesmas itu mereka harus tetap bisa beraktivitas memberikan pelayanan tetapi tidak sampai mengancam mereka ya, karena yang bersentuhan langsung dengan orang sakit ini kan di fasilitas pelayanan primer ya, mereka harus melakukan tracing pada saat ada rilis pasien positif, itu tracing, testing, dan dilanjutkan dengan treatment. Nah itu juga membutuhkan sumber daya, maksudnya dalam arti bahan medis habis pakainya, alat-alat labnya seperti itu ya, itu juga kita lakukan. Kemudian kita juga bermitra dengan TNI Polri untuk mensosialisasikan terkait protokol kesehatan, ya, pembagian masker, termasuk juga dengan PKK atau organisasi masyarakat lainnya untuk terus mendengungkan protokol kesehatan dan instansi yang masuk ke dalam bidang perubahan perilaku. Dan juga pemerintah kota juga menjamin bagi rakyatnya melalui universal health coverage, dan itu juga membutuhkan biaya yang besar, ya, di mana dengan adanya universal health coverage itu ditargetkan 95% penduduk di Kota Palembang itu dengan kriteria tertentu itu dibiayai preminya terkait JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi warga Kota Palembang dengan kriteria tertentu, ya, salah satunya adalah pekerja bukan penerima upah, gitu ya. Mereka ada dijamin kalau belum memiliki kartu Indonesia Sehat. Jadi kalau ada keluhan batuk pilek, nggak usah mesti sesek dulu. Karena kalau kita lihat dari hasil analisa data kita, kebanyakan kasus yang meninggal COVID ini gejalanya sesek. Nah sekarang nggak usah sesek dulu, batuk pilek aja, silakan masuklah dulu ke fasilitas kesehatan ke puskesmas dalam hal ini, sehingga dengan lebih dini dia diintervensi, termasuklah juga melalui tracingnya kontak erat, kasus positif itu semakin dini diintervensi, kasus-kasus berat itu bisa langsung dieliminir, harapannya seperti itu. Baik, berarti dari gejala ringan tuh kita langsunglah antisipasi dulu ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat tindakan duluan ya, Dok? Iya, terdeteksi. Termasuk juga kita mengeluarkan rekomendasi untuk laboratorium tes PCR ya, dan pemeriksaan antigen untuk klinik. Oke, baik. Nah mungkin ini Kak, obrolan kita sempat tertunda dulu ini karena bakal ada yang lewat Siko ini, Dokter. Kita bakal lanjut lagi di segmen 3 dan akhir segmen Kak, kita bakal nyaji ke informasi tentang perakiraan cuaca ini Cak Erian ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Dewi malam menatap sayu,
kehidupan lama kita. Namun, kondisi ini bukan berarti bisa melenyapkan harapan dan cita-cita kita begitu saja. Selalu ada jalan untuk kita melangkah maju. Karena itu, mari jadikan Ramadan kali ini sebagai semangat kita untuk pulih, mengejar kembali ketertinggalan dengan beradaptasi, saling mendukung untuk mengembangkan berbagai ide kreatif, serta saling menguatkan dan memotivasi diri untuk tidak menyerah pada keadaan. Ada banyak tantangan dan kendala di dalam kehidupan normal baru semasa pandemi ini. Tapi insya Allah dengan perjuangan bersama kita dapat melalui tantangan dan kendala tersebut dengan baik. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Irwani Purnamasari beserta keluarga besar Klinik Kecantikan Mes Skincare mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun Ramadan kali ini terasa berbeda, namun tidak menyurutkan niat kita beribadah dan peduli terhadap sesama. Mari kita tetap patuhi himbauan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Semoga pandemik ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Jaga jarak, jaga diri. Corona merebak, Ramadan tetap dinanti. Berias diri, percantik hati. Mes Skincare selalu menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, masyarakat Sumatera Selatan yang tercinta. Ramadan selalu menjadi momentum kebersamaan bagi kita. Kebersamaan dalam menjalankan ibadah, merekatkan silaturahmi dan menggapai ridho ilahi. Hanya saja kebersamaan kita pada 2 tahun Ramadan terakhir harus dijalani dengan cara berbeda. Sab yang biasa harus rapat saat tarawih, sekarang harus direnggangkan. Kegiatan berkumpul selama Ramadan harus kita batasi. Sebagai bagian dari ikhtiar, pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan harapan pandemi di Sumatera Selatan segera berakhir. Maka dari itu, di bulan yang baik ini, kami memohon dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar di bulan Ramadan tahun depan kita dapat jalani bersama-sama lagi, memadati masjid-masjid, serta memeriahkan kembali bulan yang penuh berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredoi ikhtiar kita, mengijabah doa-doa kita, serta menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Cabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wali kota yang beragama Islam, saya selalu berusaha bagaimana caranya jabatan wali kota ini ada manfaatnya, khususnya bagi siar agama Islam yang kita banggakan. Tahun ini saja, saya sudah merenovasi lebih kurang 59 masjid. Artinya 2 tahun jabatan saya lagi, insya Allah seluruh masjid dan mushola di kota Prabumuli tuntaslah sudah. Yang kedua, dulu sangat banyak rumah orang muslim miskin Islam di kota Prabumuli. Saya mengajak pegawai. Dan yang luar biasanya lagi, penyapu jalan di kota Prabumuli, alhamdulillah semuanya mendapat rumah yang berjumlah lebih kurang 223 rumah. Tolong doakan saya lagi berjuang untuk saudara kita, keluarga kita, tukang becak, gerobak angkong, para pemulung, dan disabilitas. Itu lebih kurang 175 rumah. Itu sedang saya perjuangkan tahun ini juga. Saya yakin akan berhasil. Saya Ridho Yahya, Wali Kota Prabumuli, Provinsi Sumatera Selatan. Atas nama masyarakat, pemerintah, dan pribadi, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, segenap jajaran, karyawan dan karyawati PT Belitang Panen Raya Beras Raja mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari Jabo kita keburi, muka jenelo di siang hari. Kalau badan nak sehat, rai nak berseri, makalah beras raja setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Meski sulit berjabat tangan karena pandemi dan tak bertemu untuk bertegur sapa, namun kita selalu diajarkan untuk tetap berbagi dan tetap menjaga kesehatan. Kami dari RSUD Siti Fatimah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam risau yang sering datang, aku ingin diam bersamamu dalam sentuhan Oke pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang, masih dengan narasumber kita Dr. Fauzia selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, menyimak tentang perubahan zona merah ya, ke zona merah maksudnya untuk wilayah Kota Palembang ini dewe. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bu Dokter. Nah ini berkaitan dengan penanganan COVID itu tadi disampaikan juga ada di Rumah Sakit Bari begitu ya. Nah, bagaimana peran puskesmas untuk menjangkau wilayah-wilayah masyarakat yang sungkan atau memang ke jauhnya ke Bari ini, mau ke daerah masing-masing. Nah, dari PLT Kadintes Palembang. Ya. Jadi untuk rumah sakit di bawah naungan pemerintah Kota Palembang untuk rujukan COVID-19 ini RSUD Bari. Tapi sebenarnya di Kota Palembang ini ada 18 rumah sakit untuk pelayanan pasien-pasien COVID-19, terutama yang bergejala sedang maupun berat. Nah, sementara masing-masing mengambil peranan. Untuk rumah sakit dengan perannya rujukan untuk pelayanan rujukan tingkat lanjut, puskesmas untuk pelayanan dasar terutama untuk kesehatan masyarakatnya. Jadi puskesmas itu memiliki tugas yang pertama melakukan tracing. Jadi tracing itu dalam artian mereka akan melakukan pencarian terhadap kontak erat dari kasus positif. Jadi di kesehatan ini ada aplikasi yang bisa diakses oleh fasilitas pelayanan kesehatan pada saat mereka melakukan pemeriksaan laboratorium, itu mereka tulis di aplikasi. Kemudian dari laboratorium PCR yang ada 9 di Kota Palembang ini, ada 9, itu setelah ada hasil menulis juga di aplikasi NAR namanya, New All Record. Nah, kita dari Dinas Kesehatan memantau harian aplikasi tersebut. Jika ada kasus positif yang mengaksesnya itu puskesmas bisa mengakses. Rumah sakit yang pelayanan juga. Jika ada kasus positif itu kita kembalikan ke puskesmas. Puskesmas yang berdasarkan wilayah kerja. Jadi di aplikasi itu ada alamat pasiennya. Puskesmas akan melakukan tracing ke alamat tersebut. Kira-kira orang ini kontaknya dengan siapa saja. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada saat dia kontak erat dengan antigen, rapid antigen, atau jika dia ada bergejala itu dilakukan RT-PCR, pemeriksaan RT-PCR yang dilakukan rujukan juga untuk pemeriksaan labnya di lab rujukan, itu yang dilakukan. Kemudian dalam melakukan tracing kemudian dilanjutkan dengan testing, itu puskesmas juga kolaborasinya dengan TNI Polri dan juga pihak kelurahan dan kecamatan, karena kita juga sudah diberlakukan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Itu saat ini sudah dibentuk 107 posko setingkat di kelurahan yang memang di situ bergerak lintas sektor. Nah, puskesmas dalam melakukan tracing ini nanti bersama-sama salah satunya dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, di bawah juga support dari RT, karena yang tahu warganya itu di mana, ada pendatang baru atau tidak, itu kan RT. Nah, kemudian dilakukan pemantauan. Yang sakit kontak erat itu akan diberikan salah satu tata laksana sesuai nanti dengan keluhan ya. Jika dibutuhkan nanti obat-obat suportifnya, penurun panas ya, atau juga nanti diberikan vitamin C atau multivitamin ya, supaya bisa mencegah kasus ini memburuk. Dan juga nanti ada edukasi tertentu ya, bahwa yang sakit itu harus tetap di rumah dan harus protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga kontak ya dengan yang serumahnya. Jadi tidak bepergian, di bawah support nanti dari tim Satgas Covid kelurahan. Lebih ke upaya preventif untuk kegiatan di puskesmas begitu ya. Nah, kalau kita juga tahu pemerintah ini memang kan ada anggaran dan juga memang untuk skala kesehatan ini di Dinas Kesehatan begitu. Nah, Mak Mano kalau masyarakat yang merasa ada gejala dan dia berpandangan
becaknya aku nih kena COVID dan dia ingin datang ke puskesmas. Mengenai alat, apakah sudah terdistribusi ke puskesmas, kemudian berbayar apa tidak? Ketika memang masyarakat itu berinisiatif melapor, kemudian berkeinginan untuk di swab. Ya. Nah, jadi kita prinsipnya bahwa mengacu ke kebijakan Kementerian Kesehatan. Siapa yang harus dilakukan yang tanpa bayar atau jadi pemeriksaan itu memang harus dilakukan sesuai dengan kebijakan penanganan. Ada yang dilakukan kalau kita ingin itu keinginan tanpa adanya alasan dalam penanganan. Jadi alasan penanganan ini dalam hal kontak erat ataupun suspek. Nah itu yang disupport. Di luar itu berarti dilakukan secara mandiri. Mandiri ini nanti bisa banyak klinik-klinik itu bisa kita melakukan tes antigen. Nah bagi yang bergejala, kalau kita konteksnya sudah bergejala, berarti dia masuk dalam kriteria suspek. Dia ada riwayat demam, ada batuk, pilek atau sakit tenggorokan atau hilang penciuman misalnya ya. Itu silakan ke puskesmas terdekat tempat tinggal. Tentu pada saat menuju puskesmas itu dengan protokol kesehatan pakai masker ya. Gitu. Itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, ada kriteria. Kalau memang sudah memenuhi kriteria tersebut, dia tidak berbayar ya. Karena kan ya banyak masyarakat yang daripada aku nak bayar, saya mandiri, cuma aku beli beras. Kira-kira model itu lah. Cuman artinya seperti itu, mesti ada kebijakan dan dijingok dulu ya. Kriterianya memenuhi apa tidak. Oke dok. Ini untuk nanti ke suatu daerah itu sudah zona merah itu cek mana sih dok? Ya. Kalau saat ini setelah keluarnya instruksi Mendagri ya, kalau kita di Kota Palembang ini mulai instruksi Mendagri nomor 7 Provinsi Sumatera Selatan itu masuk area yang diberlakukannya PPKM, dan kita Kota Palembang berdasarkan surat edaran gubernur. Di situ disebutkan zona resikonya itu di level terkecil dalam levelnya RT ya, level RT. Di mana zona merah itu ditentukan jika di area RT itu ada lebih dari 5 rumah yang di dalam rumahnya mengidap COVID-19. Jadi di satu RT kalau ada 5 rumah, walaupun mungkin di satu rumah itu ada 3 orang, rumah yang lain 1 orang. Jadi dia bukan jumlah kasus aktifnya, tetapi jumlah rumah yang memiliki penghuni lebih dari 5 rumah itu merah. Kemudian kalau orange 3 sampai kurang dari 5, kuning 1-2, ya, yang hijau tidak ada sama sekali. Nah itu berdasarkan zonasi berdasarkan jumlah rumah untuk PPKM Mikro. Oke baik. Kalau untuk data pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk di Kota Palembang sudah ada berapa dok? Hingga saat ini mulai dari kasus pertama di bulan Maret 2020 itu totalnya ada 9.977. Dari 9.977 itu saat ini kasus aktifnya sekitar 7% atau 740 orang yang kasus aktif, sehingga dikatakan 88,2% atau 8.800-nya itu telah sembuh. Kemudian kita dan juga untuk meninggalnya itu kurang lebih ada 433 atau sekitar 4,3% kasus. Baik. Terlalu banyak ya, 9.977. Ini PR untuk Dinkes dan bekerja sama. Kita lihat juga kasus aktif. Baik. Kasus aktif 7% itu tadi disampaikan. Ya, baik, 7%. Nah, untuk menghimbau masyarakat Kota Palembang agar kita sama-sama memerangi dan merubah bekerja sama untuk tidak lagi zona merah. Singkat himbauannya, ya. Bu Fauzia. Jadi saat ini pandemi masih terus berlangsung. Mari kita belajar dari India, ya, belajar dari India bahwa saat ini meskipun vaksinasi sudah berjalan, tapi bukan saatnya kita melakukan relaksasi atau menanggalkan protokol kesehatan. Ya, jadi mari bersama-sama kita tingkatkan solidaritas kita untuk bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan ditambah dengan vaksinasi. Untuk vaksinasi mari kita prioritaskan yang beresiko tinggi dulu. Dalam hal ini lansia supaya kasus kematian itu bisa kita turunkan. Jadi mari pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, serta lakukan vaksinasi dengan prioritas pada lansia di sekitar kita.
Oke, baik. Terima kasih Dr. Fauzi atas imbauannya. Ini mungkin ada sih kok lagi nih Cik Rian informasi penting juga untuk Mang Cik Bice yang pengen aktivitas di luar ruangan. Ini ada perakiraan cuaca untuk 3 daerah ini di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, sama di Ogan Ilir. Nah, ini bisa dijingok di layar kaca pemirsa PAL TV ini. Kalau untuk di Kota Palembang dewe, Banyuasin sama Ogan Ilir di pagi harinya ini berkabut dan siang harinya ini cerah berawan dan malam harinya juga ini masih cerah berawan dengan kisaran suhu rata-rata 24 sampai 32 derajat Celcius. Nah, jadi ini di 3 daerah ini Cik Rian sama Galo ini ya, pagi hari, siang hari sama malam harinya ini sama Galo. Betul, dan informasi perakiraan cuaca bisa diantisipasi sama masyarakat yang beraktivitas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Fauzia selaku PLT Kadis Kota Palembang. Sama-sama. Informasi ini sangat penting dan Benar. himbauan tadi juga sama-sama untuk kita Galo agar bisa merubah pola sikap untuk menerapkan protokol kesehatan dan tentunya dari zona merah kalau pacak ke zona aman. Benar. Baik, akhir kata aku Mang Cik Rian. Dan aku Cik Mira Sugati Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang ingin segera berlenggang. Hai Nurlela dengarkan kalipso dengan bongo, ingin menari sajo, menari baru, siapa yang syukur. Nurlela memang cantik, siapa kenal lirik, hati bakti jentrik. Tegurnya manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nurlela pun pantang, mengayunkanku tari seragam. Ahai Nurlela, ting ting